Hai semua, ketemu lagi di mata kuliah Analisis Desain Interaksi. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai attention and memory. Nah, berikut merupakan beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama, bagian 1 tentang our attention is limited, our memory is imperfect. Lalu, bagian kedua, limits on attention shapes our thoughts and action. Kita mulai bagian yang pertama, our attention is limited, our memory is imperfect. Short terms and long terms memory. Memori jangka pendek menyimpan informasi untuk interval mulai dari sepersekian detik hingga beberapa menit. Sedangkan memori jangka panjang menyimpan informasi selama periode yang lebih lama, misalnya jam, hari, tahun, bahkan seumur hidup. Kita masuk ke a modern view of memory. Memori dan fungsi otak menunjukkan bahwa memori jangka pendek dan jangka panjang merupakan fungsi dari sistem memori tunggal yang lebih erat kaitannya dengan persepsi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Nah, kita masuk ke long-term memory. Long-term memory terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama itu semantik. Long-term memory menyimpan facts and relationship. Kemudian ada episodik, di mana long-term memory merekam past events. Dan yang terakhir, procedural. Long-term memory mengingat action sequence. Sedangkan short-term memory, salah satu komponen dari memori jangka pendek adalah persepsi. Masing-masing indera perseptual kita memiliki memori jangka pendek yang sangat singkat yang merupakan hasil dari aktivitas saraf sisa setelah stimulus persepsi berhenti, seperti bel yang berdering sebentar setelah dipukul. Terdapat working memory, bagian dari semua informasi yang tersedia dari sistem persepsi dan ingatan jangka panjang manusia yang disadari saat ini. Working memory itu bukan sebuah storage, merupakan fokus atensi gabungan, yaitu semua yang kita sadari pada saat tertentu. Dan merupakan sedikit persepsi dan long-term memories yang cukup diaktifasi sehingga kita tetap menyadarinya dalam waktu yang singkat. Characteristic of attention and working memory. Attention is highly focused and selective. Selain berfokus pada objek dan peristiwa yang terkait dengan tujuan kita saat ini, atensi kita tertuju pada yang pertama itu gerakan, terutama gerakan yang dekat dengan atau ke arah kita. Lalu tertuju pada ancaman, apapun yang menandakan bahaya bagi kita atau orang lain di sekitar kita. Lalu wajah orang lain. Manusia dipersiapkan sejak lahir untuk memerhatikan wajah lebih dari objek lain di lingkungannya. Lalu yang terakhir, seks dan makanan. Hal-hal ini menarik atensi kita, bahkan hanya dengan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal ini, mungkin dengan cepat menarik perhatian kita. Lalu, capacity of attention. Karakteristik utama dari memori kerja adalah kapasitas dan volatilitasnya yang merendah. Peneliti menemukan bahwa orang mengingat lebih banyak detail dari beberapa item daripada item yang lain, dan item yang mereka ingat secara lebih rinci adalah yang item yang lebih mereka perhatikan. Memusatkan atensi pada informasi baru tentu akan mengalihkan atensi dari apa yang sedang menjadi fokusnya. Implications of working memory characteristic for user interface design. Kapasitas dan volatilitas memori kerja memiliki banyak implikasi untuk desain sistem komputer interaktif.
Implikasi dasarnya merupakan bahwa antarmuka pengguna harus membantu orang mengingat informasi penting dari satu saat ke saat berikutnya. Jangan mengharuskan orang untuk mengingat status sistem atau apa yang telah mereka lakukan, karena perhatian mereka terfokus pada tujuan utama mereka dan kemajuan ke arah itu. Nah, sekarang kita masuk ke implikasi karakteristik memori kerja terhadap desain antarmuka pengguna. Terdapat modes, di mana dalam antarmuka pengguna yang memiliki mode, beberapa tindakan pengguna memiliki efek yang berbeda tergantung pada saat itu sistem berada pada mode apa. Contohnya, dalam aplikasi menggambar, klik and drag biasanya akan memilih satu atau lebih objek grafis pada gambar. Tetapi ketika perangkat lunak berada dalam mode gambar persegi panjang, klik and drag akan menambahkan persegi panjang ke gambar dan menggambarnya ke ukuran yang diinginkan. Mode memungkinkan kontrol yang sama menyediakan fungsi yang berbeda jika berada dalam mode yang berbeda, mengurangi jumlah gerakan yang harus dipelajari pengguna. Namun, satu kelemahan mode adalah bahwa orang sering lupa mode apa yang digunakan sistem sehingga melakukan hal yang salah. Hal ini terutama berlaku dalam sistem yang tidak dapat memberikan umpan balik kepada pengguna tentang mode yang digunakan saat ini dengan baik. Memori kerja manusia tidak dapat diandalkan, sehingga tanpa umpan balik yang jelas dan berkelanjutan, pengguna sering tidak mengingat mode apa yang sedang digunakan sistem, meskipun mereka sendiri yang mengubah sistem dari satu mode ke mode lainnya. Nah, karakteristik yang kedua yaitu search result. Saat melakukan pencarian, setelah hasil pencarian muncul, seringkali orang tidak mengingat istilah pencarian yang baru saja mereka ketik. Misalnya, pada tahun 2006, halaman hasil pencarian di slide.com menyediakan kolom pencarian sehingga pengguna dapat mencari lagi, namun tidak menunjukkan apa yang telah dicari oleh pengguna. Contohnya pada gambar di sebelah. Nah, versi terbaru situs ini menampilkan istilah pencarian pengguna, sehingga mengurangi beban memori kerja pengguna. Kemudian karakteristik selanjutnya ada instruction. Sistem interaksi yang menampilkan instruksi untuk operasi dengan banyak langkah harus memungkinkan orang untuk melihat ke instruksi saat menjalankan operasi sampai mereka menyelesaikan semua langkah. Demikian pula, sistem interaksi yang menampilkan instruksi untuk operasi multi langkah harus memungkinkan orang untuk merujuk pada instruksi tersebut saat menjalankannya hingga menyelesaikan semuanya. Kebanyakan sistem interaksi melakukan hal ini. Namun, ada juga yang tidak melakukan atau menampilkan instruksi pada gambar tersebut. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu navigation depth. Hierarki navigasi yang lebar dan dangkal lebih mudah bagi kebanyakan orang untuk menemukan jalan masuk mereka daripada hierarki yang sempit dan dalam. Pada hierarki yang lebih dalam dari 2 tingkat, sediakan jalur navigasi breadcrumb untuk terus mengingatkan pengguna di mana mereka sedang berada di hierarki yang dalam. Nah, kita lanjut ke karakteristik dari memori jangka panjang. Yang pertama itu ada error prone. Hampir semua yang pernah kita alami tersimpan dalam memori jangka panjang kita. Tidak seperti memori kerja, kapasitas memori jangka panjang ini hampir tidak terbatas. Namun, apa yang ada dalam memori jangka panjang bukanlah rekaman pengalaman kita yang akurat dan beresolusi tinggi.
Kemudian, karakteristik memori jangka panjang lainnya yaitu weighted by emotion. Pengalaman yang melibatkan emosi yang tersimpan dalam memori jangka panjang kita dapat kita ingat dengan baik. Kemudian, karakteristik selanjutnya yaitu retroactively alterable. Beberapa detail dalam memori jangka panjang mungkin hilang karena pemahaman yang tidak sesuai. Nah, kita masuk ke implikasi karakteristik memori jangka panjang untuk desain antarmuka pengguna. Manusia membutuhkan alat yang dapat membantu menambah memori. Desainer harus menghindari mengembangkan sistem yang membebani memori jangka panjang. Autentikasi adalah salah satu fungsi dalam perangkat lunak yang banyak membebani memori jangka panjang pengguna. Misalnya, aplikasi web yang dikembangkan beberapa tahun lalu meminta pengguna untuk mengubah nomor identifikasi pribadi atau PIN mereka menjadi nomor yang mudah diingat. Namun, kemudian memberlakukan pembatasan yang membuatnya tidak mungkin dilakukan kembali. Lalu, contoh kontras yang membebani ingatan jangka panjang masyarakat demi keamanan datang dari Intuit.com. Untuk membeli perangkat lunak, pengunjung harus mendaftar. Situs ini mengharuskan pengguna untuk memilih pertanyaan keamanan dari menu pada gambar 7.7 ini. Bandingkan dengan formulir pendaftaran di networksolution.com, mewakili sebuah langkah kecil menuju keamanan yang lebih bermanfaat. Seperti Intuit.com, ia menawarkan pilihan pertanyaan keamanan, namun juga memungkinkan pengguna untuk membuat pertanyaan keamanan mereka sendiri, satu pertanyaan yang lebih mudah mereka ingat jawabannya pada gambar 7.8 ini. Nah, kita mulai masuk ke bagian 2 nih teman-teman, batasan bentuk perhatian, pikiran, dan tindakan. We focus on our goals and pay little attention to our tools. Saat manusia melakukan tugas dan mencoba mencapai tujuannya, sebagian besar perhatian mereka terfokus pada tujuan dan data yang terkait dengan tugas itu. Biasanya, orang kurang mencurahkan perhatian pada alat yang digunakan untuk melakukan tugas. Panduan untuk desain software menyatakan bahwa aplikasi dan website seharusnya tetap menempatkan diri di background dan memungkinkan pengguna untuk berfokus pada tujuannya. Nah, kita lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan untuk tujuan kita. Sesuatu yang kita perhatikan dan kita ingat biasanya adalah sesuatu yang penting berkaitan dengan tujuan kita, seperti inattentional blindness. Ketika pikiran kita sangat sibuk dengan tugas, tujuan, atau emosi, kita terkadang gagal untuk memperhatikan objek dan peristiwa di lingkungan kita yang seharusnya kita perhatikan dan ingat. Kemudian, chance blindness atau ubah kebutaannya. Ketika sibuk dengan tugas, tujuan, atau emosi, kita terkadang gagal untuk memperhatikan perubahan objek di sekitar kita. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam otak kita? Ketika manusia diminta untuk mencari atau memperhatikan objek tertentu, tingkat aktivitas korteks visual mereka meningkat secara signifikan. Ketika diminta mengabaikan objek tertentu, tingkat aktivitas saraf di korteks visual mereka benar-benar turun saat objek itu muncul. Ingatan mereka tentang objek mana yang mereka lihat dan tidak mereka lihat akan sesuai dengan tingkat perhatian yang mereka berikan kepada objek tersebut dan sesuai dengan tingkat aktivitas otak. We use external aids to keep track of what we are doing. Kami menggunakan bantuan eksternal untuk melakukan apa yang kami lakukan. Karena ingatan dan perhatian jangka pendek kita sangat terbatas, kita belajar untuk tidak bergantung padanya. Sebaliknya, kita menandai lingkungan kita untuk menunjukkan di mana kita berada dalam suatu tugas.
Contohnya meliputi counting object, reading book, arithmetic, checklist, editing, dan lain sebagainya. Salah satu implikasi dari pola ini adalah bahwa sistem interaktif harus menunjukkan apa yang telah dilakukan pengguna dan apa yang belum mereka lakukan. Sebagian besar aplikasi email melakukan hal ini dengan menandai pesan yang sudah dibaca dan belum dibaca. Sebagian besar situs web melakukannya dengan menandai tautan yang telah dikunjungi dan belum dikunjungi. Dan banyak aplikasi melakukan dengan menandai langkah-langkah yang telah selesai dalam tugas multibagian pada gambar 8.2 ini. Implikasi desain yang kedua adalah bahwa sistem interaktif harus memungkinkan pengguna menandai atau memindahkan objek untuk menunjukkan objek mana yang telah mereka kerjakan dan objek mana yang belum mereka kerjakan. macOS memungkinkan pengguna menetapkan warna pada file, seperti memindahkan file antar folder. Teknik ini dapat digunakan untuk melacak di mana seseorang berada dalam suatu tugas. We follow the information scheme toward our goal. Orang akan mengikuti informasi yang bisa memandu mereka mencapai tujuannya. Perhatikan tampilan mesin ATM yang ditunjukkan pada gambar. Apa yang hal pertama di layar yang menarik perhatian teman-teman ketika diberikan setiap tujuan yang tercantum pada gambar? Nah, layar ATM ini, perhatian kita awalnya tertuju pada barang-barang yang benar-benar sesuai dengan tujuan kita. Misalnya, bayangkan jika Anda ingin membatalkan reservasi yang Anda buat atau pembayaran yang sedang Anda jadwalkan. Anda memberitahu sistem untuk membatalkannya dan kotak dialog konfirmasi muncul menanyakan apakah kita benar-benar ingin melakukannya. Bagaimana seharusnya opsi yang diberikan pada label? Nah, mengingat bahwa orang mengartikan kata-kata secara harfiah dengan mengikuti tombol informasi menunjukkan tujuan mereka. Tombol konfirmasi standar berlabel OK itu untuk ya dan batal untuk tidak akan memberikan aroma yang menyesatkan. Jika kita membandingkan dengan kotak dialog konfirmasi pembatalan dari mario.com, yang A itu dengan kotak dialog yang B, kita melihat bahwa pelabelan yang A itu memberikan aroma yang lebih jelas dibandingkan dengan yang B. Coba contoh yang kedua, bayangkan jika kita lupa bahwa dokumen tertentu sudah terbuka dan kita mencoba membukanya lagi. Perancangan Microsoft Excel melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada perancangan Microsoft Word dalam mengantisipasi situasi ini, memahami tujuan yang mungkin kita miliki saat ini, dan memberikan kita instruksi yang jelas apa yang harus kita lakukan. We prefer familiar path. Saat berusaha mencapai tujuan, manusia cenderung mengambil jalan yang sudah familiar daripada melalui jalan yang baru, terutama jika sedang bekerja di bawah tenggat waktu. Preferensi manusia untuk melalui jalan yang sudah familiar memiliki beberapa implikasi untuk desain sistem interaktif, seperti minimalkan jumlah penekanan tombol untuk jenis-jenis aplikasi tertentu. Misalnya, aplikasi yang digunakan setiap hari di lingkungan pekerjaan yang intensif, seperti reservasi penerbangan. Lalu, pandu pengguna untuk melewati jalan yang terbaik. Lalu, bantu pengguna yang sudah berpengalaman untuk bisa mempercepat pekerjaannya. Nah, selanjutnya, siklus pikiran kita. Pola siklus perilaku manusia yang berlaku di berbagai aktivitas itu terdapat goal, misalnya membuka rekening bank, kita ingin makan buah, lalu atau menghapus kata dari dokumen. Kemudian ada execute, dengan merupakan memilih dan melaksanakan tindakan untuk mencoba membuat kemajuan menuju tujuan. Lalu yang ketiga, evaluate,
mengevaluasi apakah tindakan berhasil, yaitu apakah tujuan telah tercapai. Contoh dari pedoman evaluasi, umpan balik yang jelas tentang kemajuan pengguna dan melalui serangkaian langkah-langkah disediakan oleh sistem reservasi penerbangan ini, contohnya pada gambar. Nah, setelah kita mencapai tujuan utama tugas kita seringkali lupa untuk melakukan clean up state, langkah pembersihan. Ketika kita menyelesaikan suatu tugas, sumber perhatian pada otak kita yang terfokus pada tujuan utama tugas tersebut dibebaskan untuk kemudian difokuskan kembali pada hal-hal yang lain yang lebih penting. Sehingga begitu kita mencapai suatu tujuan, segala sesuatu yang berhubungan dengannya sering langsung hilang dari ingatan jangka pendek kita. Perancangan software harus memperhatikan apakah tugas yang didukung oleh sistem yang mereka rancang memiliki langkah-langkah yang kemungkinan besar akan dilakukan pengguna. Jika demikian, mereka harus merancang sistem untuk membantu pengguna mengingat atau menghilangkan kebutuhan pengguna untuk mengingatnya. Recognition is easy, recall is hard. Nah, sebelumnya recognition itu pada dasarnya merupakan persepsi dan memori jangka panjang yang bekerja bersama-sama. Pada gambar, manusia mengenali wajah manusia dengan sangat cepat, biasanya dalam waktu seperkian detik. Sampai saat ini, cara kerja proses ini dianggap sebagai misteri. Namun, saat itulah para ilmuwan berasumsi bahwa pengakuan adalah sebuah proses yang lebih mudah. Sedangkan recall itu merupakan memori jangka panjang yang mengaktifkan kembali pola-pola saraf lama tanpa masuk persepsi yang sama secara langsung. Lebih sulit dilakukan daripada recognition tentunya. Implication for user interface design. Terdapat dua prinsip rancangan antarmuka. Yang pertama itu melihat dan memilih lebih mudah daripada mengingat dan mengetik. Nah, ini contohnya. Dan yang kedua itu gunakan gambar jika memungkinkan untuk menyampaikan fungsi. Jadi, menggunakan gambar itu lebih mudah diingat oleh pengguna. Gunakan gambar mini untuk menggambarkan gambar berukuran penuh secara ringkas. Contohnya, Microsoft PowerPoint dapat menampilkan slide sebagai thumbnail, memberikan gambaran umum berdasarkan pengenalan. Semakin besar jumlah orang yang akan menggunakan suatu fungsi, seharusnya fungsi tersebut akan semakin terlihat. Gunakan isyarat visual agar pengguna dapat mengenali diri mana mereka berada. Jadikan informasi autentikasi mudah untuk diingat. Nah, pada gambar, beberapa situs web perusahaan menggunakan gambar untuk meyakinkan pengguna bahwa mereka berada di situs yang aman. Pengguna memilih gambar sebagai logo akun pribadi, dan situs menempelkan logo tersebut setiap kali mengenali pengguna dari cookie atau setelah pengguna memasukkan nama login yang valid namun belum memasukkan kata sandi pada gambar ini. Hal ini memungkinkan pengguna mengetahui bahwa mereka berada di situs perusahaan sebenarnya dan bukan situs palsu yang dihosting oleh seseorang yang menjalankan penipuan atau phishing. Nah, gimana teman-teman pertemuan kali ini? Seru kan? Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you!